Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tren Akuntansi akan mempresentasikan materi kami. Perkenalkan, nama saya Ilma Kurnia Putri sebagai pemateri pertama dan rekan-rekan saya yaitu Nada Amelia sebagai pemateri kedua, Pujiawati sebagai pemateri ketiga, Sri Adeningsi sebagai pemateri keempat, Sulisatu Rohmah sebagai pemateri kelima, dan Elsa Amelia sebagai pemateri terakhir. Maka saya akan menjelaskan materi pertama. Apa sih tren dalam akuntansi itu? Tren akuntansi merupakan arah kemungkinan yang akan dituju oleh ilmu akuntansi. Tren hanya menunjukkan kecenderungan yang dilihat saat ini dan kenyataannya dapat dibuktikan di kemudian hari. Saya Nada Amelia ingin sedikit menjelaskan tentang beberapa topik baru dalam akuntansi. Yang pertama ada triple entry system. Triple entry memiliki first account yang mencatat beberapa faktor antara lain yang pertama perubahan harga, perubahan jumlah, atau perubahan volume terhadap arus hasil dan biaya. Sedangkan triple entry system ini juga menjelaskan margin variance, volume variance, dan efisiensi variance. Ketiga metode ini akan menghasilkan angka yang sama. Bisa juga mencatat aspek nilai daya beli yang dicatat sehingga pembaca mendapatkan informasi tentang daya beli atau dampak inflasi terhadap perusahaan. Lalu, capital statement melaporkan komposisi dan perubahan modal di mana informasi laba rugi dimasukkan di dalamnya. Dan forward statement memuat informasi perubahan kekayaan juga, tetapi yang dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan laba saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujiawati. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu selanjutnya ada employee reporting. Employee reporting ini merupakan bentuk laporan keuangan yang memuat informasi yang relevan bagi para karyawan atau serikat pekerja. Nah, ada beberapa hal yang mendesak dan mendorong perlunya employee reporting menurut Purdi dalam BLKO pada tahun 1985, yaitu yang pertama ada tekanan semakin besar akan perlunya full disclosure atau pengungkapan penuh. Nah, pengungkapan yang menyampaikan informasi relevan secara penuh. Lalu yang kedua ada praktik dan masalah yang berkaitan dengan hubungan perburuhan. Contohnya itu seperti upah tak sesuai UMP, selanjutnya ada sistem outsourcing yang tidak adil dan tidak transparan, lalu ada perlindungan sosial pekerja yang belum maksimal, misalnya untuk jaminan kerjanya, mulai dari kesehatan, keselamatan, kecelakaan, dan hari tua. Lalu ada persebaran pekerja yang tidak merata. Selanjutnya yang mendesak, yang ketiga itu adanya munculnya perdebatan tentang demokratisasi perusahaan. Lalu di sini ada beberapa informasi penting yang diminta di laporan dalam employee reporting, yaitu ada jumlah pegawai, lokasi tempat bekerja, umur karyawan, jam bekerja, biaya tenaga kerja, program pensiun, program jaminan sosial, kecelakaan kerja, kesehatan, hari tua, pelatihan, dan pendidikan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada Value Add Reporting. Value Add Reporting VAR atau laporan pertambahan nilai berkaitan juga dengan Human Resource Accounting dan Employee Reporting dalam hal informasi yang disajikan. Nah, VAR ini sebenarnya menutupi kekurangan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama, neraca, laba rugi, dan arus kas. Laporan ini gagal memberikan informasi yang pertama total produktivitas dari perusahaan, yang kedua share dari stakeholder yang ikut dalam proses manajemen yaitu pemegang saham, kreditur, pegawai, dan pemerintah. Nah, VAR berusaha untuk mengisi kekurangan ini, ditambah dengan memberikan informasi yang tentang kompensasi yang diberikan kepada pegawai yang dapat digunakan baik oleh pegawai maupun mereka yang berkepentingan lainnya terhadap informasi kegiatan SDM dan prestasi perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi perilaku. Di sini diperhatikan berbagai budaya yang dapat mempengaruhi peran atau hasil interaksi antara informasi akuntansi dengan perilaku konsumennya atau penyajiannya. Dengan perkataan lain,
berkaitan dengan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi baik dalam bidang akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Bagian besar dari akuntansi perilaku ini yang pertama, pengaruh perilaku manusia terhadap desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Yang ketiga, metode untuk meramalkan dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Dalam akuntansi perilaku, yang menjadi sorotan adalah dampak dari informasi akuntansi terhadap perilaku orang yang membaca atau menyikapinya. Juga melihat bagaimana reaksi manusia terhadap informasi akuntansi yang diberikan. Selanjutnya di sini kasus akuntansi perilaku. Kasusnya adalah skandal akuntansi perusahaan Toshiba. Toshiba Corporation merupakan perusahaan elektronik asal Jepang dengan reputasi yang sangat baik awalnya. Salah satu karya firma hukum Mori Hamada dan Matsumo yang menceritakan tentang bagusnya tata kelola dalam perusahaan. Dan Toshiba menduduki peringkat ke-9 dari 120 perusahaan publik dari Jepang dalam Good Governance Practice. Namun, reputasi yang bagus itu kini hancur berantakan karena kasus pada tahun 2015. Mengapa? Karena Toshiba terbukti melakukan pembohongan publik dan investor dengan cara menggelembungkan keuntungan di laporan keuangannya hingga overstate profit 1,2 miliar dolar sejak tahun 2008. Dan skandal ini melibatkan top manajemen dari Toshiba Corporation. Sejak laporan audit penginvestigasian resmi yang dirilis setelah Komite Audit Koichi Ueda dan beranggotakan beberapa pakar akuntansi Jepang menginvestigasi bahwa Toshiba telah melakukan penyimpangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak akuntan Toshiba adalah pemalsuan laporan keuangan. Hal ini tentu saja melanggar kode etik akuntan. Dalam prinsip etika profesi akuntansi, wajib berintegritas tinggi, sehingga mampu memelihara kepercayaan publik terhadap dirinya. Untuk mempercantik laporan keuangannya, Toshiba melakukan berbagai macam cara untuk mengakui pendapatan lebih awal atau menunda pengakuan biaya pada periode tertentu. Namun, dengan metode yang menurut investigator tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, seperti memaksa supplier menunda penerbitan tagihan meski pekerjaannya sudah selesai dan lain sebagainya. Besarnya angka dan rentang waktu yang tidak sebentar, juga keterlibatan top manajemen memberikan gambaran kepada kita semua betapa kompleksnya penyelewengan yang dilakukan oleh Toshiba ini. Penyelewengan dilakukan secara berjamaah, sistematis dan cerdas. Dari mulai divisi akuntansi, internal auditnya tidak berfungsi sama sekali. Seiya Saimaoka, salah satu internal auditor yang mencurigai kecurangan dan berusaha melaporkannya, akan tetapi tidak digubris sama sekali oleh atasannya sendiri. Seperti yang dilansir oleh jurnalis Financial Times, Toshiba melakukan dengan rapi hingga tim auditor eksternal sekelas Ernst & Young tidak menyadari akan kecurangan Toshiba ini. CEO Toshiba memang tidak menginstruksikan langsung untuk melakukan penyimpangan, tetapi memasang pencapaian target yang tinggi. Ini yang membuat karyawan merasa tertekan. Dalam kasus Toshiba, adanya budaya yang kurang baik seperti tidak bisa melawan atasan. Maksudnya melawan adalah koreksi atas kesalahan manajemen mengambil keputusan. Selain itu, sistem kompensasi yang dihitung dari kinerja keuangan juga turut andil di dalamnya. Maka muncullah ide-ide kreatif dari karyawannya untuk mencapai target yang ditetapkan. Celakanya, kreativitas ini bukan dalam riset pengembangan atau pemasaran, namun dalam hal perlakuan akuntansi. Dibuatlah laporan keuangan dengan profit yang tinggi padahal tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pemalsuan yang dilakukan pihak akuntan Toshiba menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap akuntan turun drastis karena integritasnya pun turun.
Dengan demikian, sesuai dengan akuntansi perilaku, bahwa sistem informasi akuntansi mempengaruhi perilaku manusia. Seperti dalam kasus Toshiba Corporation ini, dengan hilangnya integritas seorang akuntan dalam perusahaan dan kurangnya pengendalian internal dalam perusahaan tersebut, karena kecurangan ini dilakukan secara bersama oleh manajemen perusahaan secara rapi, sehingga terciptanya ide kreatif dengan menyelewengkan laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap Toshiba Corporation ini. Maka sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.